Di awal film kita diperlihatkan dengan sebuah suku pedalaman. Saking pedalamannya, suku tersebut tinggal di tengah hutan yang dikelilingi gunung-gunung menjulang tinggi. Di suku tersebut terdapat sebuah keluarga bahagia yang terdiri dari ayah, ibu, si adik, dan si kakak bernama Raja. Terlihat si adik dan si Raja sedang memanggang daging untuk makan malam mereka. Karena si adik lupa membawa ketumbar, Raja disuruh si adik untuk mengambilnya di perkebunan mereka. Akan tetapi, kebahagiaan keluarga Raja harus berakhir dikala saat dia kembali, Raja harus menyaksikan keluarganya dibantai oleh salah satu suku yang ingin menguasai wilayah mereka. Kini Raja sudah tidak punya siapa-siapa lagi dan harus hidup seorang diri alias sebatang kara. Namun sayangnya, dikira sudah pergi, orang-orang yang membantai keluarganya ternyata masih berada di sana. Hingga Raja menjadi orang terakhir yang akan dihabisi oleh suku tersebut. Akan tetapi, scene lalu berganti di 15 tahun kemudian. Terlihat sekelompok orang-orang sedang memburu sesuatu di tengah hutan. Usut punya usut, ternyata orang-orang tersebut sedang berburu si Raja Gunung, di mana si Raja Gunung sedang menjadi perbincangan hangat orang-orang. Salah satu orang dari kelompok tersebut berlari karena terkena anak panah dan akhirnya mereka berhasil menangkap seekor gorila yang sangat besar. Akan tetapi di saat yang bersamaan terdengar suara auman yang sangat keras dan tiba-tiba dan inilah sang Raja Gunung yang mereka cari, di mana sang Raja Gunung tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Raja yang keluarganya dibantai 15 tahun yang lalu. Dengan mudahnya Raja berhasil membantai kelompok orang tersebut dan hanya menyisakan satu orang yang masih bertahan hidup bernama Sao. Setelah keluarganya dibantai 15 tahun yang lalu, ternyata Raja diselamatkan oleh seekor gorila. Meskipun sudah 15 tahun berlalu, Raja tetap tidak bisa melupakan kejadian saat keluarganya dibantai. Kejadian tersebut membuat trauma yang sangat mendalam hingga siapapun yang masuk ke dalam hutan akan Raja anggap sebagai musuh dan akan menghabisinya saat itu juga. Di samping itu, di suatu desa yang lokasinya tidak jauh dari hutan tempat Raja tinggal bernama Desa Cene, terlihat seorang anak kecil sedang negosiasi untuk membeli sayuran, sebut saja namanya Kong Er. Alih-alih akan membeli, ternyata Kong Er mencuri udang dan kepiting untuk dijadikan makanan keluarganya. Setelah sampai di rumahnya, terlihat Kong Er sudah selesai masak dan sedang menunggu ayahnya untuk menyantap makanannya bersama-sama. Setelah beberapa saat, datanglah sang ayah yang ternyata itu adalah Sao, yang berhasil selamat saat mencoba menangkap Raja. Di mana karena gagal menangkap Raja, Sao didatangi oleh bos gangsternya bernama Xiong. Dan ditanya mengapa gagal menangkap Raja dan mengapa hanya dirinya seoranglah yang tidak Raja bunuh. Sao yang menganggap bahwa itu hanyalah keberuntungan, kebingungan dan tidak tahu harus menjawab apa ke bosnya. Curiga akan Sao sudah mempunyai hubungan baik dengan Raja, si bos menyuruh anak buahnya membawa Sao ke tengah hutan untuk lalu dikoitkan di sana. Saat akan dieksekusi, terlihat Raja sedang mengintip dari semak-semak. Hingga tibalah giliran Kong Er akan dikoitkan. Namun sebelum hal itu terjadi,
Kini nasib Kong Er sama seperti raja, yaitu tidak punya siapa-siapa alias sebatang kara. Namun terlihat dalam raut wajahnya, Kong Er menyimpan dendam dan akan membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Di basecampnya, Xiong yang tak terima atas kematian para anak buahnya menyuruh orang kepercayaannya untuk mencari seorang pendekar hebat untuk mengalahkan si raja. Tak perlu menunggu lama, si anak buah sudah menyiapkan seorang pendekar wanita yang terkenal lihai dalam menggunakan pedang samurai, bernama Luo Yi. Pada awalnya, Xiong meremehkan karena dia merupakan seorang wanita. Akan tetapi, keraguannya berubah 180 derajat menjadi kekaguman. Tanpa berpikir panjang, Xiong langsung mengutus Luo Yi pergi ke gunung untuk menghabisi si raja. Namun karena Luo Yi adalah pendekar yang baik, dirinya hanya akan menghabisi orang yang bersalah dan membela yang tak bersalah. Akan tetapi, Xiong mengadu domba mereka dengan mengatakan bahwa si raja adalah orang yang jahat dan sudah menghabisi banyak orang. Sontak hal tersebut membuat Luo Yi segera pergi ke hutan untuk menghabisi si raja. Long Er yang sudah tak punya siapa-siapa lagi memutuskan untuk mencari buah peledak dan bertekad untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Namun saat sedang akan memasuki tengah hutan, tiba-tiba beruntungnya Luo Yi tiba di waktu yang pas. Luo Yi yang bertujuan untuk mencari raja langsung bertanya kepada Long Er dengan memperlihatkan gambar raja. Di saat itu pula terlihat raja sudah muncul dari arah belakang sehingga pertarungan sengit antara mereka berdua pun tak terelakkan. Raja berhasil mengalahkan Luo Yi dengan sebuah jebakan yang dia pasang. Sementara itu, Long Er yang tak sengaja terkena kayu menyebabkan dirinya terperosot ke bawah hingga bertemu sang gorila. Entah apa yang sedang terjadi pada gorila, Longor dengan polosnya mencoba untuk mengobati si gorila. Akan tetapi, raja yang menganggap semua manusia adalah musuh, saking traumanya, raja langsung menjauhkan Long Er dari si gorila. Long Er yang sadar bahwa si gorila sedang keracunan makanan mencoba membujuk raja untuk mengeluarkan makanan dari mulut si gorila. Dan sadar bahwa Long Er bukanlah manusia yang berbahaya, raja menyuruhnya untuk mengobati gorila. Dengan sedikit rasa takut, Long Er mencoba untuk mendekati gorila tersebut. Karena bercita-cita menjadi seorang tabib, Long Er dengan mudah mengetahui obat apa yang dibutuhkan oleh gorila tersebut, di mana ramuan yang dibutuhkan adalah ginseng rumput frengkui dan jujube wuling. Lantas raja menyuruh Long Er untuk segera mencarinya. Namun sebelum itu, Long Er meminta raja untuk membantunya balas dendam kepada Xiong. Akan tetapi, melakukan balas dendam harus menuruni gunung. Raja mentah-mentah menolaknya. Sontak hal tersebut membuat Long Er marah. Akan tetapi, keesokan harinya, saat Long Er terbangun, terlihat raja sudah berada di depannya. Tanpa basa-basi, raja mengajaknya untuk segera mencari ramuan pengobatan si gorila. Di tengah perjalanan saat mencari ramuan, Long Er hampir saja terkena perangkap yang raja buat. Beruntungnya dengan sigap, raja menghadang jebakan tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Setelah seharian mereka mencari ramuan obat, akhirnya mereka menemukan biji ginseng merah. Akan tetapi, raja yang sudah puluhan tahun tinggal di dalam hutan menyadari adanya tumbuhan gas beracun. Sehingga untuk mengambil ginseng tersebut, inilah yang mereka lakukan.
Saat Long Er akan mengambil ginseng tersebut, Luo Yi yang masih terikat oleh jebakan raja mencoba menyerang mereka dengan Sharingan yang ia bawa. Akan tetapi, bukannya mengenai target, Sharingan yang ia lemparkan malah meleset dan mengenai tumbuhan yang mengandung gas beracun. Long Er berhasil mendapatkan ginseng tersebut, namun sayangnya ia harus pingsan akibat gas beracun yang terhisap. Keesokan harinya, saat Long Er terbangun, raja memberikan sebuah apel untuk ia makan. Karena dirasa kurang, raja pun memberikannya daging mentah. Namun Long Er yang tidak terbiasa makan daging mentah berinisiatif untuk memasaknya terlebih dahulu. Saat Long Er tengah memasak, raja tiba-tiba teringat dengan adiknya, di mana kejadian 15 tahun lalu sebelum meninggalnya adiknya persis seperti yang dialaminya sekarang bersama Long Er. Sontak hal tersebut membuat raja tidak bisa menahan air matanya saking rindunya dia terhadap adiknya. Saat Long Er bertanya tentang keluarganya raja, terlihat raut wajah raja yang seakan menyimpan dendam yang teramat mendalam. Di samping itu, si Koplok Siyong terlihat kecewa karena sudah mengira Luo Yi kalah menghadapi raja. Oleh karena itu, Siyong memutuskan untuk menghabisi raja dengan tangannya sendiri. Namun sebelum ia berangkat, tiba-tiba muncul seorang pendekar laki-laki yang sedang mencari adik perempuannya. Ternyata si pendekar, kita sebut saja namanya Ling, adalah kakaknya Luo Yi yang berhasil dikalahkan oleh raja. Pada awalnya si Koplok Siyong menganggap Ling remeh dan menyamakannya dengan adiknya. Akan tetapi saat Ling mendekatinya, Siyong seketika kagum dengan kecepatan yang Ling miliki. Dan seperti biasa, Siyong langsung mengadu domba dengan mengatakan bahwa adiknya sudah dihabisi oleh si Raja Gunung alias Raja. Sontak hal tersebut membuat Ling murka dan seketika mengeluarkan pedangnya. Maka dengan segera Ling langsung OTW menuju gunung tempat raja tinggal. Sementara itu, raja dan Long Er yang masih disibukkan dengan pencarian ramuan kedua, yaitu rumput frengkui, akhirnya berhasil menemukannya yang berada tepat di atas pohon. Dengan skill monyetnya, raja langsung menaiki pohon tersebut untuk mengambilnya. Namun masalahnya, tangan raja terlalu besar. Akan tetapi, Luo Yi yang sudah berhasil keluar dari perangkap raja terlihat sedang akan menyerang kembali. Dan yang terjadi, entah sudah berapa kalinya, lagi-lagi Luo Yi terkena perangkap yang raja buat. Di saat itu pula, Long Er yang sudah sangat lemah berkata kepada raja bahwa ia sudah tidak kuat lagi. Dan di momen itu pula, lagi-lagi raja teringat dengan adiknya 15 tahun yang lalu. Hal tersebut membuat raja tampak begitu marah sehingga Long Er berusaha meminta maaf dengan tingkah manjanya. Namun siapa sangka hal tersebut malah membuat raja terhibur hingga membuat mereka asik bercanda. Raja yang selama ini mengalami kesedihan atas kepergian adiknya serasa menemukan adiknya kembali semenjak kehadiran Long Er. Scene lalu berganti. Terlihat Luo Yi yang sudah dikeluarkan dari perangkap dengan tangan yang sudah diperban. Di saat itu, Luo Yi bertanya mengapa raja menyelamatkannya. Long Er pun menjelaskan bahwa sebenarnya raja adalah orang baik. Luo Yi yang masih tidak percaya dengan perkataan tersebut tiba-tiba mencoba kabur, namun lagi-lagi Luo Yi terkena ranjau yang raja buat. Dan sekarang kedua kakinya harus diperban.
Long Er kembali meyakinkan bahwa raja adalah orang baik. Lalu Luo Yi berkata, dari penampilannya saja sudah tidak meyakinkan. Lantas Long Er membawa raja ke dalam untuk mengganti penampilannya dan sesaat setelah itu tiba-tiba turun hujan yang dimana raja harus segera membawa Luo Yi masuk ke dalam. Di malam harinya, Long Er tiba-tiba terbangun dari tidurnya karena menyadari raja tidak ada di tempatnya. Karena khawatir, Long Er segera mencarinya dan ternyata raja sedang berada di kali dan nampak sedang melakukan sesuatu. Dan saat didekati, ternyata raja menghancurkan semua buah peledak yang ada di dalam hutan. Sontak hal tersebut membuat Long Er marah karena dengan buah peledak itulah Long Er bisa membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Oleh karena itu, Long Er ngambek dan mengatakan bahwa ia akan kembali ke rumahnya dan tidak ingin menjadi teman raja lagi. Keesokan harinya saat raja akan menyusul Long Er ke rumahnya, terlihat si kakaknya Luo Yi yaitu Ling sudah tiba di depan raja. Sehingga duel sengit antara mereka berdua pun tak terelakkan. Sama seperti sebelumnya, Si Yong juga merasa kecewa kepada Ling karena tidak menghabisi si raja. Karena tidak ada yang bisa diandalkan, Si Yong berencana untuk mencuri buku kungfu milik Ling untuk dirinya mempelajari jurus-jurus yang ada di buku tersebut. Sementara itu, raja yang terus mencari Long Er untuk meminta maaf akhirnya menemukan rumah tempat tinggal Long Er. Akan tetapi rasa sayangnya kepada Long Er seketika runtuh tatkala menemukan sebuah topeng yang dimana terkuak fakta bahwa ternyata yang membantai keluarganya 15 tahun yang lalu adalah ayahnya Long Er. Kebahagiaan yang baru raja dapat seketika hilang dan sekarang raja menganggap Long Er sebagai musuh. Balik lagi ke si Koplok Si Yong di mana dia menggunakan granat untuk dilemparkan ke kamar Ling untuk menghabisinya. Dengan begitu Si Yong dapat dengan mudah mengambil buku kungfu milik Ling. Tanpa mempelajari bukunya terlebih dahulu, Si Yong dengan sekonyong-konyong menyuruh semua anak buahnya pergi ke gunung untuk menghabisi si raja. Di gunung rupanya Long Er menyadari dengan dia ngambek dan meninggalkan si raja tidak akan mengubah apapun. Oleh karena itu, Long Er yang saat ini sudah ditemani oleh Luo Yi memutuskan untuk kembali ke gunung dan melanjutkan pengobatan demi kesembuhan si gorila. Namun sayangnya, Si Yong dan pasukannya terlihat sudah sampai di base camp dan terlihat sedang akan siap-siap untuk menyerang. Si Yong mulai menyerang dengan menggunakan granat dan saat sedang sibuk menginterogasi Long Er dan Luo Yi, tanpa Si Yong sadari, di luar raja sudah menghabisi semua anak buahnya.
Kini raja harus merasakan bimbang di mana dia ingin menghabisi Long Er namun seakan tertahan oleh rasa sayang yang selalu mengingatkannya kepada adiknya. Karena rasa sakit yang begitu dalam, raja menyuruh Long Er untuk pergi saja dan jangan pernah kembali ke gunung. Di samping itu, Siyong yang berhasil selamat memutuskan untuk mempelajari buku yang ia curi terlebih dahulu. Pelan tapi pasti, Siyong terus mencoba dan mencoba hingga akhirnya dia berhasil menguasai jurus-jurus yang ada di buku tersebut. Balik lagi ke raja yang saat ini diselimuti dengan rasa kesedihan dan terus merenungi dirinya sendiri. Akhirnya tersadar bahwa yang salah bukanlah Long Er. Meskipun yang menghabisi keluarganya adalah ayah Long Er, tetap saja Long Er adalah seorang anak-anak yang tidak tahu apa-apa. 只有一懂了吗？ Di samping itu, Siyong yang terlihat sudah hampir menguasai ilmu-ilmu penting yang ada di buku tersebut tiba-tiba diserang oleh Ling. Tiba saatnya Siyong akan menghabisi Luo Yi, namun dengan kekuatan modal nekat, Long Er tiba-tiba datang dan melemparkan telur hingga membuat dirinya harus dikejar oleh Siyong. Dan kini tiba saatnya duel yang sebenarnya akan dimulai. Namun sebelum itu, Siyong melemparkan kendi yang berisi kalung, di mana kalung tersebut adalah milik almarhumah adiknya. Dan di saat itu pula, Siyong menggunakan topeng yang di mana topeng tersebut lagi-lagi mengingatkan raja saat pembantaian keluarganya 15 tahun yang lalu. Dan lagi-lagi terkuak fakta bahwa sebenarnya ayah Long Er menghabisi keluarganya didasarkan atas perintah Siyong. Dan sudah bisa dipastikan dalang atas pembantaian keluarganya 15 tahun lalu tidak lain dan tidak bukan adalah Siyong. Sontak hal tersebut membuat raja marah dan tak sabar rasanya ingin membalaskan dendam yang seakan bergejolak dalam dirinya. Hurrah! Sekarang raja sudah menemukan kebahagiaannya kembali di mana dia sudah menganggap Long Er sebagai pengganti adiknya. Namun sialnya Siyong nampaknya sangat kuat dan terlihat sekarang sudah bersiap-siap untuk menyerang raja kembali. Akan tetapi
够怪吗？小心，让我来。 Dan film pun tamat. 肯定的走喽。你莫打扰我。